Trunyan merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata yang percaya bahwa leluhur mereka adalah manusia yang langsung turun dari langit untuk memberikan kehidupan di desa Trunyan. Kehidupan adalah sebuah hal yang tak bisa dipisahkan dengan kematian. Seperti juga yang hidup, kematian adalah sebuah kehormatan yang diterima kita sebagai manusia. Bagaimanakah jika kita membicarakan kematian dan tradisinya di desa Trunyan? Trunyan, salah satu desa tertua di Pulau Dewata yang memiliki tradisi Mepasah, sebuah tradisi pemakaman yang berbeda dari pemakaman pada umumnya. Sebab di desa ini mayat tak dikubur, namun dibiarkan membusuk di permukaan tanah di bawah udara terbuka. Mendengar dan membaca tentang tradisi di desa Trunyan membuat saya penasaran dan sangat tertarik untuk tahu lebih dalam soal desa adat Trunyan. Desa Trunyan dipercaya sebagai tempat tinggal Bali Age. Bali Age merupakan masyarakat Bali asli. Meskipun kepercayaan Hindu mereka sama, tapi budaya, adat, tradisi jauh berbeda dengan masyarakat Bali lainnya. Tempatnya yang terpencil merupakan salah satu alasan mengapa mereka berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Kali ini saya sudah bertemu dengan Beli Dona yang akan mengupas tuntas tradisi di desa Trunyan. Om Swastiastu, Bli. Jadi gini, seperti yang kita ketahui kan masyarakat di desa Trunyan Niki adalah masyarakat Bali asli atau kita biasa sebut dengan Bali Age. Bisa Bli jelaskan sedikit tentang apa sih Bali Age itu sendiri? Oke, jadi Bali Age itu menurut cerita nenek moyang kita di Trunyan itu kan Bali Age atau Bali kuno. Jadi yang lebih awal adanya desa Trunyan ini dengan Bali-Bali yang lain. Dan di sini pun ada agama kita sama Hindu, cuman adatnya yang tidak sama. Nah itu dia Bli, agama kita sama Hindu tapi adat kita tradisi juga berbeda ya Bli. Iya, iya. Jadi seperti di sini ada hari raya, mungkin hari raya Galungan. Nah biasanya kan di Bali ada pemasangan penjor di depan rumah. Kalau di sini hari raya Galungan itu tidak diperbolehkan untuk pemasangan penjor. Oh jadi kalau penjor pada saat hari raya Galungan di desa Trunyan itu tidak ada? Tidak ada sama sekali. Nah Bli, jadi yang paling menarik di desa Trunyan ini kan adalah tradisi pemakamannya. Nah, bagaimana sih proses dari tradisi pemakaman yang ada di desa Trunyan ini? Oke, nanti jika ada orang meninggal, jadi di sini kita nunggu hari baik. Setelah sudah hari baik, baru kita langsung bawa ke pemakaman. Nah, setelah di pemakaman dibersihkan, dikasih upacara, dan ditaruh begitu saja di tempat pemakaman itu. Jadi yang bisa mengantar jenazah ini ke pemakaman itu khusus laki-laki yang dari desa Trunyan. Jadi kalau perempuan dia tidak tahu adanya kuburan itu kayak gimana, pemakaman itu kayak gimana. Maaf ya Bli, tadi kan Bli bilang jenazahnya diletakkan begitu saja. Apakah tidak mengeluarkan bau yang menyengat di sana Bli? Di sini ada pohon itu muncul dari alam, kita sebut dengan pohon tarumenyan. Pohon tarumenyan itu menyebabkan jenazah tidak bau. Nah, jadi jenazah itu digeletakkan begitu saja. Kita tidak kasih bahan seperti formalin atau balsem, cuman dari satu batang pohon yang muncul dari alam itu yang menyebabkan jenazah tidak bau.
Nah, jadi taruh menyan itu, taruh itu kayu, menyan itu wangi. Nah, jadi nama desa kita di sini itu Desa Trunyan ini diambil kata dari nama pohon yang ada di pemakaman. Nama pohonnya Tarumenyan, nama desanya Trunyan. Tarumenyan, nama desanya Desa Trunyan. Jadi dipercepat dinamakan Trunyan. Jadi nama pohonnya kan pohon Tarumenyan. Ya. Taruh itu kayu, menyan itu wangi. Kalau boleh tahu berapa sih usia pohon Tarumenyan itu? Menurut cerita nenek moyang kita itu umur pohon udah 1100 tahun, udah 11 abad. Nah, jadi jenazah-jenazah yang ada di sana itu kita diamkan sampai jadi tengkorak nih. Iya, benar sekali itu. Nanti kalau sudah jadi tengkorak, kita ambil, kita taruh di tangga-tangga itu untuk biasa diambil foto-foto sama customer atau pengunjung yang datang ke sini. Oh, jadi apakah ada ritual khususnya sebelum tengkorak tersebut ditaruh di atas sana? Ya, itu ada di sini ada upacara ngaben. Jadi ngaben di sini kan untuk pembersihan. Jadi tulang-tulang itu kan dibersihkan, disucikan, diangkat, baru ditaruh di tangga. Itu untuk foto-foto. Jadi di sini ngaben itu karena Bali Mule, Bali Age, ngaben itu tidak ada pembakaran jenazah atau pembakaran badai. Jadi badainya ditenggelamkan di Danau Batur. Di sebelah baru kita masuk menuju ke kuburan. Ya. Nah, tadi beli bilang jenazah di sana digeletakkan begitu saja. Apakah ada tempat khususnya di sana beli atau ditutupi sesuatu gitu? Iya, benar sekali itu. Jadi di sana jenazah itu dipagari dengan bambu yang kita sebut dengan ancak saji. Yang segitiga nih kan? Ya, itu dinamakan ancak saji. Jadi kadang-kadang kan ada binatang buas, ceritanya kan di sana ada monyet. Nah, biar tidak mengganggu. Ada berapa ancak saji? Di sana tempatnya disediakan 11 tempat. 11 ancak saji biasanya. Jadi nanti andai kata ada mati baru, di mana di antara 11 paling lama itu diangkat, nah ditaruh yang baru, yang lama itu digeser, dipindahkan ke bawah. Oke, Bli, Desa Trunyan ini kan cukup luas nih, Bli. Kalau boleh tahu ada berapa kuburan di sini, pemakaman gitu di sini, Bli? Oke. Jadi di Desa Trunyan ini kan ada 6 dusun. Ada 6 dusun Desa Trunyan, jadi satu Desa Trunyan itu ada 6 kepala dusun. Jadi untuk kuburan di sini itu ada 3 pemakaman. Oh, dari ketiga pemakaman itu apa bedanya? Jadi di sini kan ada kuburannya yang dikunjungi wisatawan yang datang ke sini itu namanya kuburan suci. Jadi 2 tempat itu namanya kuburan Salapati atau Lahpati. Jadi kita jelasin dengan agama bahasa Bali, ada Semowayah, ada Semobantas, ada Semongude. Jadi yang Semongude itu walaupun umurnya sudah tua, belum berkeluarga, itu masih dianggap bayi. Jadi kalau yang satunya lagi, yang di sebelah baru masuk Desa Trunyan itu namanya Semobantas. Selamat datang nih. Iya, selamat datang nih. Jadi itu matinya tidak normal. Jadi kalau ada tabrakan, bunuh diri, itu dimakamkan di sebelah sana. Nah, jadi yang dikunjungi para wisatawan yang datang ke sini itu namanya Semowayah. Jadi orang-orang yang sudah berkeluarga, tidak ada cacat, mati suci yang kita anggap di sini baru bisa dimakamkan di sana. Nah, untuk di setiap kuburan itu apakah di semua kuburan itu tidak boleh dikunjungi oleh wanita dari Desa Trunyan? Cuma dua tempat namanya Semongude sama Semowayah. Jadi kalau Semobantas karena dekat dengan rumah penduduk itu boleh. Oh, jadi wanita asli Desa Trunyan tidak pernah tahu namanya kuburan di Trunyan nih? Iya. Tapi kalau pengunjung wanita, kalau pengunjung dari luar Desa Trunyan itu bisa untuk melihat bagaimana tradisi di Desa Trunyan, itu bisa.
Nah, terakhir nih Bli, gimana sih pesan Bli terhadap masyarakat ataupun pengunjung yang ingin datang ke sini, khususnya di kuburan Trunyannya? Oke, jadi nanti kalau ada pengunjung mungkin ya, pengunjung atau tamu datang dari luar, jika berkunjung ke Desa Trunyan atau ke pemakaman Desa Trunyan, nah agar bilang permisi atau berpakaian yang sopan atau nanti berkata-kata pun yang sopan di lokasi, dan jangan mengambil barang atau sesuatu di pemakaman itu. Baik Bli, terima kasih banyak Bli. Rasanya sudah banyak sekali pengalaman ataupun pelajaran yang saya dapatkan di sini. Sukses semua Bli. Sukses semua Muali. Nih, Jangan tinggal dulu. nih. Inilah kearifan lokal budaya Bali. Jauh dari kata mistis, jauh dari kata horor. Inilah kesakralan budaya Indonesia yang patut kita jaga dan lestarikan agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti.